Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Saputra dari Prodi Akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi makro yang berjudul Fluktuasi Inflasi, Pengangguran, dan Ekspor Kebijakan. Pada presentasi ini, saya akan membahas dampak shock kenaikan harga BBM dan energi terhadap inflasi dan pengangguran di Indonesia tahun 2022, serta bagaimana pemerintah dan Bank Indonesia merespon kondisi tersebut melalui kebijakan makroekonomi. X. Nah, ini itu latar belakangnya. Latar belakang makalah ini adalah fenomena shock ekonomi akibat kenaikan harga energi dan BBM yang memicu inflasi di Indonesia pada tahun 2022. Shock ini penting dianalisis karena efeknya tidak hanya pada harga, tetapi juga pada aktivitas produksi dan ketenaga kerjaan. Next. Untuk yang slide ketiga ini rumusan masalahnya ya. Dalam makalah ini adalah bagaimana shock tahun 2022 mempengaruhi inflasi dan pengangguran. Apakah inflasi yang terjadi bersifat demand pull atau cost push? Dan kebijakan apa yang paling tepat untuk merespon kondisi tersebut? Nih, next. Data yang selanjutnya ini, inflasi melonjak, transportasi memimpin nih. Data ini memperlihatkan bagaimana bahwa inflasi Indonesia pada tahun 2022 meningkat cukup tajam setelah penyusunan harga BBM, penyesuaian harga BBM, terus sektor transportasi menjadi kelompok yang paling terdampak. Nih, transportasi. Dampak yang angka merah ini karena sangat bergantung pada energinya. Next. Untuk yang selanjutnya, pasar kerja justru membaik. Inflasi tahun 2022. Oh, yang ini pasar kerja justru membaik. Pada saat inflasi meningkat, tingkat pengangguran justru turun. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih dalam fase pemulihan sehingga penyerapan tenaga kerja tetap membaik meskipun ada tekanan harganya ini. Nih, duduknya segini, terus ada tekanan harganya. Jadi kondisi ini sangat-sangat optimal daripada yang tadi, yang membutuhkannya transportasinya. Kemudian untuk demand pull versus cost push. Inflasi tahun 2022 lebih tepat disebut cost push inflation karena kenaikan harga terjadi akibat biaya produksi dan distribusi yang meningkat, bukan semata-mata karena permintaan masyarakat yang terlalu tinggi. Jadi dari ini tuh awal dari apa ya, kejadian cost push lebih ke cost push daripada demand pull nih. Next. Untuk yang saya tuju ini mekanisme shock energi. Dalam model eh, wait, ini ketujuh. Dalam model ADAS, kenaikan harga BBM menyebabkan thrust bergeser ke kiri. Oke. Ini membuat harga naik tetapi output turun sehingga ekonomi menghadapi tekanan inflasi sekaligus perlambatan produksi. Next. Untuk slide selanjutnya, oh ya ini yang tadi ya, bergeser ke kiri.
Yang selanjutnya diagram pergeseran kurva ADAS ini. Pada diagram ini kita melihat bahwa keseimbangan berpindah dari EO ini ke E1. Oke. Heeh. Artinya ini tingkat harga naik sementara output real turun akibat biaya produksi yang meningkat. Next. Yang 9, dampak shock terhadap pengangguran nih. Walaupun shock biaya secara teori dapat meningkatkan pengangguran, data Indonesia menunjukkan penurunan TPT. Ini berarti pasar tenaga kerja saat itu masih terbantu oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID atau pandemi apapun itu. Untuk selanjutnya moneter dalam terukur dan bukan berlebihan nih. Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter untuk menstabilkan inflasi dan nilai tukar. Tetapi karena inflasi ini berasal dari sisi penawaran, maka kebijakan moneter harus diterapkan secara hati-hati agar tidak menekan pertumbuhan terlalu jauh. Next, fiskal. Untuk selanjutnya fiskal lindungi yang paling rentan. Dalam kondisi shock BBM, kebijakan fiskal perlu difokuskan pada perlindungan masyarakat berpendapatan rendah dan dukungan terhadap sektor usaha agar dampak inflasi tidak terlalu besar terhadap kesejahteraan. Next. Yang ke-12, respon kebijakan sisi penawaran. Bagaimana cara kita untuk merespon atau membenahi. Karena sumber masalahnya ada pada sisi penawaran, maka solusi terbaik adalah memperlancar pasokan. Pasokan yang dibutuhkan, distribusi dan ketahanan energi. Inilah yang membuat kebijakan sisi penawaran menjadi sangat penting. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di sini ya. Next, slide 13. Strategi stabilisasi ideal. Strategi stabilisasi yang paling ideal adalah kombinasi kebijakan. Dalam jangka pendek, fokus pada pelindungan daya beli, jangka menengah memperkuat kapasitas produksi, dan jangka panjang meningkatkan ketahanan energi serta efisiensi ekonomi. Next, untuk kesimpulannya ini yang selanjutnya. Kesimpulannya, shock BBM 2022 meningkatkan inflasi terutama melalui jalur biaya. Meski demikian, pengangguran tidak serta-merta naik karena ekonomi Indonesia masih dalam fase pemulihan. Oleh karena itu, respon kebijakan harus terintegrasi. Next. Sebagai saran, koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia harus terus diperkuat. Inflasi perlu dikendalikan bukan hanya lewat permintaan, tetapi juga lewat produksi, distribusi, dan ketahanan energi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan, kurang baik, atau materi yang kurang jelas, bisa ditambahkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.